Terus ketika kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan ibu kamu, bagaimana perasaanmu? Dalam dunia hiburan Indonesia, tidak sering sebuah nama tiba-tiba menjadi bahan perbincangan nasional, apalagi dengan tingkat kontroversi yang memaksa seluruh media mencermatinya. Namun, itulah yang terjadi ketika Ressa Rizky Rosano, pemuda asal Banyuwangi, secara dramatis mengklaim dirinya sebagai anak kandung dari penyanyi Denada Tambunan. Tidak sekadar klaim biasa, pernyataannya seketika mengguncang jagat hiburan dan publik yang selama ini mengenal Denada sebagai figur yang matang dan profesional. Ketika Ressa mengungkapkan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan rasa dipinggalkan, seluruh Indonesia tersentak. Reporter kami menyaksikan bagaimana media sosial berubah menjadi medan perang pendapat antara yang merasa simpati dan yang meragukan kebenaran cerita tersebut. Dunia hiburan, yang biasanya dipenuhi glamor dan sorotan panggung, kini menampakkan sisi lain yang jauh lebih manusiawi dan menyayat hati. Sebuah narasi yang mengundang pertanyaan besar di benak publik, bagaimana mungkin seorang putra kandung hidup dalam bayangan selama 2 dekade tanpa pengakuan resmi. Dalam pengakuannya, Ressa berbicara dengan suara yang tegas namun penuh emosi, menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun, ia mencari jawaban tentang akar identitasnya. Ia menyatakan bahwa ia merasa hidup dalam kekosongan emosional yang selama ini tak pernah terungkap ke publik. Bagi banyak orang yang mendengar ceritanya, narasi itu bukan sekedar berita biasa, melainkan kisah dramatis tentang perjuangan menemukan akar dan pengakuan. Publik terbelah. Sebagian besar merasa tersentuh oleh perjalanan hidup Ressa, sementara sebagian lainnya mempertanyakan motif di balik pengakuannya. Namun yang tak bisa dibantah adalah dampaknya terhadap dunia hiburan, dan bagaimana berita ini memaksa kita sebagai bangsa untuk merenungkan lebih jauh soal hubungan keluarga, identitas, dan pengakuan. Tidak butuh waktu lama sejak klaim Ressa mencuat. Sebelum Denada Tambunan, seorang penyanyi yang sudah puluhan tahun berkarya, akhirnya angkat suara. Dalam pernyataan yang penuh ketegangan emosional, Denada secara dramatis mengakui bahwa Ressa memang adalah darah dagingnya, sebuah pengakuan yang selama ini ditunggu oleh publik dan media. Pernyataan itu keluar setelah tekanan yang luar biasa dari kerumunan media yang tak henti menggedor pintu wawancara, memaksa tanggapan yang jujur dan terbuka dari sang artis. Bagi sebagian besar masyarakat, pengakuan Denada terasa seperti klimaks sebuah drama panjang. Gadis kecil yang hilang dari perhatian dunia kini diakui secara resmi di hadapan kamera dan mikrofon. Denada menyampaikan dengan suara yang bergetar namun mantap, mengakui bahwa masa lalu memang penuh luka, tetapi kebenaran akhirnya harus muncul ke permukaan. Sebagai reporter, kami menyaksikan suasana konferensi pers itu penuh dengan detik-detik dramatis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Suara jantung penonton seakan berhenti ketika Denada mengatakan, "Ini memang putra kandung saya," yang kemudian disambut dengan reaksi gemuruh baik dari awak media maupun publik di luar studio. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah hal mudah. Perjalanan panjang untuk menerima dan mengungkap kebenaran itu melibatkan banyak air mata, introspeksi, dan refleksi pribadi. Kata-kata Denada mengandung nada penyesalan sekaligus keteguhan, seakan menandai babak baru dalam kehidupan kedua individu yang selama ini hidup di bawah sorotan yang berbeda. Pengakuan ini tidak hanya menjadi berita besar, namun juga membuka ruang diskusi nasional tentang tanggung jawab orang tua, dampak emosional terhadap anak, dan bagaimana kebenaran bisa menjadi hal yang paling dramatis sekaligus penting untuk diungkap. Ketika sebagian publik mengira pengakuan Denada akan mengakhiri drama ini, kenyataan justru menyuguhkan babak baru yang lebih rumit dan penuh ketegangan emosional. Proses mediasi hukum antara Ressa dan Denada di Pengadilan Negeri Banyuwangi berubah menjadi sorotan utama, dengan pers yang tak henti meliput setiap detailnya. Alih-alih membawa ketenangan, mediasi itu malah menciptakan tekanan baru, dengan pihak kuasa hukum Ressa dan tim Denada seringkali bersitegang di ruang mediasi. Setiap argumen disampaikan dengan nada dramatis dan penuh perhitungan. Sebagai reporter yang meliput langsung dari lokasi, kami melihat bagaimana suasana ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan tak kasat mata. Setiap pernyataan seolah menjadi ladang konflik yang siap meledak kapan saja. Para pengacara saling memaparkan argumen mereka dengan cara yang intens, kadang-kadang disertai perdebatan emosional yang tidak terduga. Ressa yang duduk di kursi saksi, menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara tegar, sedih, dan penuh harapan.
Denada di sisi lain terlihat tenang namun jelas berusaha menjaga wajah profesionalnya di depan kameramen dan mikrofon. Publik yang menyaksikan melalui siaran langsung dan rekaman berita merasakan bahwa kasus ini jauh dari selesai. Justru konflik hukum ini memberikan lapisan drama tambahan yang membuat banyak orang merasa terhubung dan terus mengikuti setiap perkembangannya. Para netizen tidak hanya berbicara soal hubungan ibu dan anak, tetapi juga mekanisme hukum yang rumit dan seringkali terasa tidak adil bagi individu yang terlibat secara emosional. Seluruh negeri terus bertanya, siapa sebenarnya ayah biologis Ressa? Pertanyaan dramatis ini mengemuka setelah pengakuan Denada, namun jawaban konkret belum pernah diberikan, mengundang spekulasi luas di media sosial dan forum diskusi. Sejak pengakuan itu, nama-nama tokoh publik bahkan terangkat sebagai kandidat ayah biologis Ressa, meskipun tidak ada bukti resmi yang pernah dikonfirmasi. Kami sebagai reporter mencatat bagaimana spekulasi ini seolah berubah menjadi bahan perdebatan antara informasi yang bermutu dan gosip semata. Netizen terus menyandingkan foto-foto lama, postingan masa lalu, dan komentar publik untuk mencari petunjuk yang bisa mengungkap identitas pria tersebut. Pertanyaan ini tidak hanya menjadi misteri personal, tetapi juga tema besar di seluruh platform digital, menarik ribuan komentar dengan beragam pendapat dan teori. Namun, di tengah semua teori dan spekulasi yang beredar, tidak satupun yang dapat dipastikan kebenarannya. Sementara beberapa pihak mengaitkan nama-nama selebritas tertentu, baik dari kalangan aktor maupun figur publik lainnya, hingga saat ini semuanya hanyalah asumsi yang belum terbukti secara resmi. Tidak ada pernyataan dari Denada ataupun kuasa hukumnya yang mengonfirmasi siapa yang benar-benar menjadi ayah Ressa, sehingga publik terus hidup dalam ketidakpastian dramatis yang tak kunjung usai. Sebagai bagian dari liputan berita, kami menyajikan fakta yang bisa dikonfirmasi dan menjelaskan dengan jelas bahwa spekulasi tetap spekulasi, bahkan jika tersebar secara viral di media sosial. Situasi ini menciptakan dinamika berita yang menarik sekaligus sensitif, mengingat nampaknya terhadap reputasi individu yang disebut-sebut tanpa bukti kuat. Reaksi publik terhadap konflik antara Ressa dan Denada bisa digambarkan dengan satu kata, meledak. Setiap komentar, unggahan, dan video klip tentang kasus ini menyebar bak api di tengah musim kemarau. Sebagian besar masyarakat menyuarakan dukungan bagi Ressa, melihatnya sebagai sosok muda yang berani mengungkap kebenaran setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang. Namun, tak sedikit pula yang skeptis, mempertanyakan waktu dan cara ia menyampaikan klaimnya. Disinilah perang opini terbuka lebar. Dari media sosial hingga forum diskusi daring, publik terbelah menjadi dua kubu besar, yang mempercayai sepenuhnya dan yang menilai semuanya hanyalah drama untuk mencari panggung. Sebagai reporter yang memantau perkembangan dari awal, kami mencatat bahwa intensitas emosi publik bahkan kadang melampaui batas nalar. Ratusan akun TikTok, YouTube, dan Instagram membahas topik ini dengan berbagai sudut pandang, mulai dari analisis psikologis, hukum keluarga, hingga teori konspirasi selebriti. Tak jarang, komentar pedas dan tudingan keras juga diarahkan ke Denada, menilai dirinya gagal sebagai ibu. Di sisi lain, ada pula yang menuduh Ressa hanya mengejar perhatian dan materi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial dapat menjadi pisau bermata dua. Isu yang sebenarnya sangat personal dan sensitif malah menjadi tontonan publik yang terus didorong oleh rasa penasaran massal. Inilah realitas media digital hari ini. Ketika fakta dan emosi bercampur, opini publik menjadi arena paling bising. Ketika sorotan kamera dan mikrofon dimatikan, yang tersisa hanyalah dua manusia yang saling terluka. Dampak emosional dari polemik ini sangat dalam, terutama bagi Ressa yang mengaku selama puluhan tahun hidup tanpa pengakuan dari sang ibu. Dalam beberapa kesempatan, ekspresi wajah Ressa berbicara lebih lantang dari kata-kata. Ada luka yang belum sembuh, ada kerinduan yang tak pernah benar-benar diungkap. Di sisi lain, Denada juga menghadapi tekanan luar biasa. Sebagai seorang publik figur, ia harus tetap tegar di depan kamera. Meski di balik layar, ia menyimpan banyak rasa bersalah dan beban masa lalu yang belum selesai. Kami menyaksikan sendiri bagaimana wawancara dengan Denada kerap dipenuhi momen-momen sunyi yang menyiratkan pergulatan batin. Tatapan matanya kosong ketika membahas masa lalu, dan suaranya kadang bergetar saat menyebut nama Ressa. Tidak mudah bagi seorang ibu untuk mengakui anak yang selama ini tersembunyi. Tidak mudah juga bagi seorang anak untuk bertemu sosok yang lama dicari, hanya untuk merasa asing. Inilah tragedi emosional yang jarang terlihat oleh publik. Mereka bukan sekadar tokoh dalam drama viral,
mereka adalah manusia dengan luka, keraguan, dan harapan. Dan mungkin justru karena itu, kisah ini begitu menyentuh dan melekat di hati banyak orang. Dalam peliputan ini, kami tidak bisa mengabaikan peran besar media dalam membentuk persepsi publik. Dari headline bombastis hingga potongan video yang diedit dramatis, narasi tentang Resa dan Denada telah melalui banyak proses penyuntingan, framing, dan distribusi. Pertanyaannya, apakah semua pemberitaan itu adil? Sebagai jurnalis, kami berkewajiban menyoroti fakta, namun kami juga harus merenung. Apakah dalam mengejar klik dan penonton, kita kadang melampaui batas? Dalam isu seperti ini, etika menjadi sangat penting. Banyak media yang menyuguhkan berita dengan judul sensasional tanpa verifikasi, sekadar karena tahu topik ini sedang viral. Ada pula konten kreator yang memotong video agar terlihat lebih dramatis, menyisakan kesan yang belum tentu sesuai kenyataan. Ini semua menciptakan ruang yang rawan salah paham, bahkan bisa berdampak negatif bagi individu yang diberitakan. Kami memilih untuk tetap berpegang pada prinsip jurnalisme yang adil, verifikasi, keberimbangan, dan empati. Karena di balik tiap judul, ada manusia yang mungkin sedang berjuang menata hidupnya kembali. Dan tugas kami bukan hanya menyampaikan cerita, tapi memastikan bahwa cara kami menyampaikan tidak melukai lebih dalam. Di balik hiruk-pikuk drama publik ini, ada pelajaran penting yang bisa diambil. Bukan hanya soal hubungan ibu anak, tapi juga tentang bagaimana masyarakat kita memperlakukan isu-isu personal saat disorot media. Kisah Resa dan Denada menjadi cermin besar bagi kita semua. Apakah kita hanya penonton yang gemar menghakimi, atau kita bisa menjadi masyarakat yang lebih empatik dan penuh pengertian? Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah pentingnya komunikasi dalam keluarga. Apapun yang terjadi di masa lalu, pengakuan dan dialog adalah langkah awal untuk penyembuhan. Kedua, publik harus belajar memilah informasi, bahwa tidak semua yang viral adalah benar dan tidak semua yang dibantah berarti bohong. Terakhir, isu ini mengajarkan bahwa setiap orang punya masa lalu, dan tidak semua bagian dari masa lalu itu harus ditonton berjuta-juta orang tanpa konteks dan empati. Dalam dunia yang semakin terbuka seperti sekarang, mungkin justru kita butuh batasan, bukan sensor, tapi etika. Kisah ini tidak hanya membuat kita terkejut, tapi juga membuat kita bertanya, apa arti kebenaran dan seberapa dalam luka yang bisa ditinggalkan oleh pengakuan yang terlambat? Dan pada akhirnya, meski banyak fakta sudah tersingkap, misteri tetap menggantung di udara. Siapa ayah kandung Resa? Apakah rekonsiliasi ini bisa berlangsung damai? Akankah publik suatu hari benar-benar menerima cerita ini tanpa prasangka? Semua pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti. Yang kita tahu hanyalah satu hal, kisah ini belum selesai. Setiap hari bisa muncul perkembangan baru, dan setiap perkembangan itu akan selalu membawa emosi yang dalam. Drama ini bukan cerita rekaan, bukan sinetron, ini nyata. Dan karena itu, dampaknya jauh lebih besar dari sekedar tayangan viral. Sebagai reporter, kami menutup laporan ini dengan satu catatan penting. Mari kita berhenti melihat kisah ini hanya sebagai bahan gosip. Mari kita mulai melihatnya sebagai kisah nyata yang penuh pelajaran, rasa sakit, dan pencarian jati diri. Karena kadang, kebenaran yang paling menyakitkan justru adalah yang paling perlu kita dengar.